Renungan Harian menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-32, tapi mengapa Anda disebut orang Kristen dan kelak di dunia akhirat bersama-sama dengan Kristus memerintah semua ciptaan untuk selama-lamanya? Bandingkan Matius 25 ayat 34 dan 2 Timotius 2 ayat 12. Hari ke-85. Saudara, kita tidak dapat memerintah bersama Kristus jikalau kita tidak bertekun di medan pertempuran untuk tetap setia pada perintah Sang Komandan Agung. Kita telah diurapi oleh Allah untuk menjadi saksi bagi Dia dan berjuang di medan pertempuran dengan kekuatan ekstra dari Dia. Kita harus berjuang dalam anugerah-Nya untuk mati dan bangkit bersama Kristus. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada mahkota kehidupan tanpa peraturan yang harus diikuti dalam perlombaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saudara, perkataan berikut ini benar. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 11-13. Saudara, himne dari gereja mula-mula ini seringkali dinyanyikan oleh gereja di dalam katakombe atau kuburan di bawah tanah pada zaman dahulu, pada masa penganiayaan gereja yang luar biasa. Ada 4 hal yang Paulus katakan dalam himne ini tentang pengalaman kehidupan Kristen. Yang pertama, jika kita mati bersama Dia, kita juga akan hidup bersama Dia. Hidup datang melalui kematian, khususnya kematian terhadap natur lama kita akibat dosa, dan hidup kembali bagi Allah. Salib adalah simbol di mana kita memotong kehidupan lama kita supaya kehidupan Kristus dapat nyata dalam hidup kita. Tidak akan ada kehidupan tanpa adanya ketekunan untuk terus mati dalam Kristus. Kita harus terus bertindak dengan prinsip-prinsip dari salib dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, jika kita bertekun, kita akan memerintah bersama Dia. Ketekunan menjadi kunci yang tepat untuk dapat memerintah bersama dengan Dia. Ketekunan ini jugalah yang menjadi tanda utama seorang Kristen reform dalam perarakan imannya di dunia. Ketekunan adalah hasil dari pekerjaan Allah dalam hidup kita, di mana kita dengan rela meresponi pekerjaannya. Yakobus berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Saudara, mahkota kehidupan ini adalah simbol dari otoritas bahwa kita akan memerintah dalam hidup ini. Perjuangan dan pencobaan kita mengingatkan kita bahwa kita mutlak harus bersandar kepada Kristus. Kita mendekat pada Dia dan menimba kekuatan dari Dia. Disitulah kita menemukan bagaimana memerintah bersama Dia dalam hidup ini. Kita dapat menerima mahkota kehidupan dan memerintah bersama dengan Dia
ketika kita sudah menemukan melalui penderitaan bahwa Yesus Kristus adalah hidup kita, kita tidak dapat memerintah kalau kita tidak bertekun dalam penderitaan kita. Saudara, yang ketiga, jika kita menyangkal Dia juga akan menyangkal kita. Ini adalah kesaksian kitab suci. Ada orang yang menyangkal Kristus karena komitmen mereka kepadanya palsu dan berpusat pada diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka berpaling dari Kristus. Karena itu, Dia akan memalingkan wajahnya dari mereka. Akhirnya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Inilah kata penghiburan bagi kita yang lemah dalam iman. Meskipun kita dapat mencemari iman kita dengan tindakan kepalsuan dan ketidaksetiaan kita, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat memungkiri dirinya sendiri. Saudara, nyanyian pujian di atas adalah ringkasan dari pengalaman hidup Kristen. Pengalaman ini dapat ditunjukkan dengan dua kata, yakni mati dan bertekun terus. Kita diurapi oleh Allah sebagai umat pilihan dan kesayangannya sendiri. Kita dipanggil untuk terus mati terhadap dosa dan bertekun terus dalam perjuangan. Inilah rute untuk hidup dan memerintah bersama Dia. Pegah